Kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman, karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Engkau ada di sini. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan jamahan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami tahu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin, kami mempercayainya. Roh Kudus bekerja, bergerak di tengah-tengah kami. Kami menyambut firman-Mu dengan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorak sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Saya sangat senang, bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada siang hari ini. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena kita tahu manusia hidup bukan hanya dari roti saja, termasuk capcai puyung hai saudara-saudara, tetapi dari kebenaran firman Allah. Katakan amin. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya ingin berkenalan singkat dulu ya. Baru pertama kali di ibadah jam 10 saudara. Jadi mungkin saudara bertanya-tanya siapa itu kira-kira. Nama saya Apin Militia Christi. Jadi Militia Christi itu bahasa Yunani sebetulnya. Militia itu milisi, militer, tentara. Christi itu Kristus, jadi Apin tentara Kristus, kurang lebih begitu artinya. Untuk mengingat nama saya sangat mudah karena semua orang punya PIN. Kalau nggak apal PIN-nya, nggak keluar tuh duitnya, saudara-saudara ya. Jadi tinggal diberi abjad A, Apin. Ya, jadi gampang ingatnya. A depannya PIN begitu ya. Biasa orang Chinese punya nama begitu memang. Acing, Alien, Acen, Acen, Acun begitu ya. Aling, Ahok juga, Ase juga, pakai A semua. Saya sudah punya istri, saudara-saudara, istri saya namanya Anita Rosrianti Sofia Ratu Edo Militia Christi pasti. Nah itu. Dia orang Kupang saudara-saudara. Tuhan mempercayakan dia menjadi istri saya. Jauh, nggak kepikir sama sekali. Saya ada di Bogor, dia ada di Kupang. Tuhan pertemukan, wah itu luar biasa. Nggak kepikir. Ya, Tuhan memberikan kepercayaan kepada dia untuk jadi ketua Korda WBI DKI Jakarta. Jadi itu anugerah. Lalu saya sudah punya anak dua. Anak saya yang pertama namanya Josia Juandika Briliansi Militia Christi. Anak kedua namanya Josh Clifton Brightly Militia Christi. Diberi nama Jo karena marga papa saya marga Yo. Ya, nama papa saya Yo Chun Wah kurang lebih gitu. Mama saya orang Cukang Galih. Ya. Cukang Galih itu Curug. Curug tuh deket sini nih, Curug. Ya itu kegiatan saya tiap hari adalah mengajar di Seminari Betel Jakarta di Petamburan. Mengajar sekolah penginjil, mengajar S1, mengajar S2, ya, kadang mengajar S3. Kegiatan lain adalah menggembalakan di sebuah gereja lokal, namanya GBI Kasih, di belakang ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat. Sudah cukuplah perkenalannya ya. Kalau ketemu di jalan bisa saling menyapa sebab kita satu saudara dalam Tuhan. Katakan amin. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sederhana, God with us. Jadi Allah menyertai kita, nama lainnya Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita karena artinya sangat bagus, maka semua orang banyak nama anaknya Immanuel. Immanuel Tan, Immanuel Nababan, Immanuel Simanjuntak. Ya. Yang penting menyadari bahwa Allah menyertai kita. Katakan amin. Kita akan membahas di dalam kitab Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 berkenaan dengan Allah menyertai kita. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur berapa? 120 tahun. Aku tidak lagi dapat giat ya, tidak dapat giat lagi. Saudara, kadang-kadang kita dibatasi oleh usia, udah pasti ya. Dulu semangat
naik lantai 4 tanpa lift juga bisa, enggak ngos-ngosan. Sekarang satu lantai udah gitu ya. Jadi biasa itu ya. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Jadi Tuhan berjanji, dia yang akan menyeberang di depanmu. Dia yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu di hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dia yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Terus next. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Saudara, ada kata yang diulang-ulang terus ya. Kata pertama yang diulang-ulang terus, dia akan menyerahkan, dia akan memberikan, dia akan menyertai, dia akan berjalan di depanmu. Dia. Termasuk dari ayat yang ke-8 ini, dia akan berjalan di depanmu, dia akan menyertai engkau. Jadi pusat hidup kita adalah siapa? Dia, Tuhan Allah kita. Katakan amin. Jangan lupa saudara-saudara, Tuhanlah pusat kehidupan kita. Tapi ada kata yang diulang-ulang terus. Jangan takut, jangan gentar, jangan takut, jangan patah hati. Terus, jangan. Kenapa? Orang Israel sedang ketakutan. Orang Israel sedang gentar. Orang Israel sedang kehilangan semangat, patah hati. Kenapa? Karena ayat yang keduanya. Ayat keduanya bilang apa? Coba ditampilkan. Yang menyebabkan patah hati, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Ya. Tuhan Allah sudah berfirman, aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Karena Tuhan berkata sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi Musa. Aku tidak memimpin lagi kamu. Sekarang yang memimpin kamu, ayat yang ketiganya, sekarang yang memimpin kamu adalah Yosua. Dia yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Ini yang menyebabkan orang Israel takut, gentar, khawatir. Kenapa? Ada peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke presiden lain. Oh bukan. Ada kekhawatiran kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Itu peralihan yang jomplang. Ya Allah, gimana enggak jomplang? Musa itu berjumpa langsung dengan Tuhan. Ngobrol langsung dengan Tuhan. Muka dengan Tuhan. Musa bisa berpuasa 40 hari gak makan gak minum di puncak gunung. Musa penuh dengan kemuliaan Allah. Selubungnya dibuka aja orang Israel silau. Gitu gak bisa lihat wajah Musa. Orang-orang begitu ketakutan. Musa bisa membelah laut Teberau. Musa bisa melakukan mujizat 10 tulah di Mesir. Musa memimpin dengan keperkasaan. Tiang awan dan tiang api menyertainya. Musa pemimpin keren. Sekarang mau beralih pergantian kepada
Yosua imut-imut, masih muda, nggak punya pengalaman, secara rohani belum terlihat, secara khotbah juga berhadapan pidato nggak kelihatan, belum pernah melakukan mujizat, belum pernah melakukan perkara-perkara yang hebat, belum pernah saudara-saudara menampakkan kepemimpinan, belum pernah jadi gubernur, belum pernah jadi apa-apa. Ngeri kali aku, kata orang Medan. Ngeri kali. Musa 120 tahun digantikan oleh orang yang puluhan tahun saja usianya. Ya, gimana nanti? Ini parah nih. Ini gawat sekali. Bagaimana jadinya? Tentu orang Israel ketakutan. Berpikir yang aneh-aneh. Mereka berkata kalau nanti gimana? Nanti gimana? Aneh-aneh. Saya takut sekali. Bagaimana nanti kalau dia memimpin? Enggak punya pengalaman. Itu juga kekhawatiran kita hari ini. Dengan kepemimpinan yang baru. Paslon mana coba? 1, 2, 3. Orang Israel juga berpikir. Kandidat waktu itu Yosua. Kandidat kedua waktu itu Kaleb. Dua-duanya penuh dengan roh. Dua-duanya penuh dengan hikmat. Dua-duanya punya pandangan iman yang sama. Mereka orang hebat. Yosua dan Kaleb orang hebat. Tapi saudara tahu kenapa Tuhan menjatuhkan pilihan kepada Yosua? Bukan kepada Pak Apin. Waktu itu Pak Apin belum hidup. Kenapa ya menjatuhkan pilihan kepada Yosua? Betul Kaleb memang pemimpin yang hebat. Betul Kaleb memang satu di antara 12 pengintai. Betul memang Kaleb punya iman yang besar. Betul memang Kaleb punya pandangan yang berbeda dari pengintai lain. Betul. Tetapi hanya satu yang dipersiapkan oleh Musa. Dimentor oleh Musa. Namanya Yosua. Yang naik ke atas gunung mendampingi siapa? Yosua. Yang berjalan, yang selalu mendampingi jadi asistennya Yosua. Yosua dimentor bertahun-tahun. Kalau saudara mau jadi pemimpin pengganti, harus mau dimentor. Katakan amin. Kalau saudara generasi sebelumnya seperti Musa, generasi Musa harus belajar mementor, melatih pemimpin baru, mempersiapkan pemimpin baru. Dan pemimpin baru harus mau dipersiapkan. Jadi Pak Apin kalau milih itu yang mana? Ya yang dimentor pemimpin. Itu caranya. Itu telak Alkitab ajarkan. Saudara, ingat nggak kalau di dalam perjanjian lama itu ya, yang boleh jadi imam siapa? Keturunan Harun. Kalau bukan keturunan Harun, nggak boleh jadi imam. Lu mau pinter segimana, mau cerdas segimana, dihitung silsilahnya. Keturunan Harun bukan. Sono lu. Kenapa? Ini bukan nepotisme, tapi harus apa? Keturunan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa kok harus keturunan Harun? Ya yang dimentor keimaman itu ya keturunan Harun. Di luar keturunan Harun nggak pernah dimentor keimaman. Sejak Yesus datang baru semua orang termasuk anak penjudi. Seperti Pak Apin. Saya anak penjudi saudara. Anak dukun Buddhis. Tapi kok diberi kesempatan? Iya. Diberi kesempatan oleh karena darah Yesus Kristus. Bukan karena kebenaran kita. Dan mau tentu dipanggil. Mau tentu dimentor. Baru bisa. Baru bisa. Dan Yosua diberi kesempatan oleh Tuhan. Sebab seorang muda bagaimana tahu ya bisa dia punya kualitas atau tidak. Jadi Yosua punya kualitas atau tidak?
Bagaimana taunya? Dia nggak pernah memimpin. Ya diberi kepercayaan. Saya ingat sekali. Pada saat rapat staf gembala, zaman dulu orang menyebutnya staf majelis ya. Serem banget. Saya berkata begini, Bapak Ibu saudara sekalian, staf gembala, tahun ini kita akan melatih pengkhotbah baru di gereja kita. Jadi ada anak muda yang akan khotbah di umum. Wah, dia kan belum kawin, gitu. Lalu saya nanya, emang syarat berkhotbah harus kawin ya? Kan enggak. Kalau gitu romo-romo enggak boleh khotbah dong. Kagak kawin. Papin bisa aja. Kan dia belum punya pengalaman. Ya bagaimana seseorang punya pengalaman berkhotbah kalau tidak diberi kesempatan khotbah. Tapi dia, kalau dia untuk sekolah Alkitab, dia sudah sekolah Alkitab S2. Hanya kesempatan yang belum. Jadi boleh saya beri kesempatan ya sebagai gembala saya mempercayakan. Itu staf gembala sebetulnya enggak ada yang setuju. Tapi saya menjaminnya. Saya berkata, saya menjamin. 1 kali aja beri kesempatan. Kalau tidak, jangan beri kesempatan. Waktu dia khotbah, semua tuh staf gembala begini. Lalat masuk. Enggak ada ini. Enggak ngedip. Wah bagus tuh khotbahnya. Waktu rapat berikutnya, mereka berkata, Papin boleh tuh dia. Daripada ngundang pendeta luar negeri, luar angkasa begitu. Mendingan dia tuh Papin. Ngerti khotbahnya bagus. Nah itu saya bilang. Lalu mereka berkata, kok Papin percaya banget sih? Dia bisa khotbah dengan baik? Ya percayalah. Kenapa? Dari pengalaman saya. Kok pengalaman Papin memang kenapa? Begini. Saya khotbah ibadah umum. Ibadah raya maksudnya ya. Khotbah ibadah raya itu kelas 3 SMA. Saya bilang, kelas 3 SMA Papin? Iya. Saudara tahu alasannya kenapa? Pendeta saya sakit. Maka daripada gak ada yang khotbah. Dia telepon saya. Pin, khotbah ya. Jam 10. Om, ini udah jam 8 nih. Jam 8 pagi. Sebentar lagi jam 10. Saya gak siap-siap. Kenapa gak bilang dari kemarin? Masa om sakit bilang-bilang dulu? Om sebetulnya sudah persiapan dan mau datang. Tapi om gak bisa sekarang. Sakit om parah. Jadi khotbah ya. Ya si om. Sejak itu saya persiapan khotbah. Diundang gak diundang pokoknya siap khotbah aja. Nyusun khotbah tiap hari saudara-saudara. Kadang-kadang 1 hari 1 khotbah saya sudah siapkan. Tapi beberapa kali saya nyusun khotbah 1 hari bisa 5 khotbah. Saudara-saudara. Gak diundang padahal. Karena tadi tuh gara-gara tadi. Jadi saya harus siap terus khotbah. Begitu. Nah kebetulan memang roh Tuhan ya memimpin kita, menyertai kita. Waktu khotbah bagus. Jemaat bilang, SMA kelas 3 aja pinter khotbah kamu. Nanti jadi hamba Tuhan ya. Enggak mau saya pengen jadi pengusaha. Saya bilang. Benar saudara-saudara jadi hamba Tuhan. Sampai sekarang. Saudara-saudara. Kita enggak pernah bisa mempercayakan generasi ya. Kalau kita tidak memberi kesempatan. Beberapa pemimpin saudara-saudara tidak mempersiapkan generasi. Saya tadi khotbah pagi berkata begini. Saya sering ikut Zoom dengan pengusaha-pengusaha di Singapura. Yang lalu malah saya ke Singapura ketemu begitu beberapa pengusaha. Itu dari awal berdiri perusahaan dia betul-betul tekun sampai perusahaannya bagus. Tapi waktu estafet ke anaknya, hancur perusahaannya. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Dan generasi yang dipercayakan itu tidak siap.
Saya berkata kepada orang-orang muda yang ada di sini, ayo jadi orang Kristen yang mau dipersiapkan. Dan kalau dipercayakan, sudah siap. Tentara itu dipersiapkan sebelum perang. Kalau saat perang baru belajar nembak, mana pelurunya? Ini bukanya gimana? Kokak. Ini masukin, gemeter, udah peluru lawan udah 15 ada di badannya. Matilah dia. Dia nggak persiapan perang, dia tidak persiapan menyerang, dia tidak persiapan bertempur. Baru persiapan setelah menjabat jadi direktur perusahaan, dia baru persiapan menjabat setelah dia menjabat jadi seksi ini seksi itu di keluarga atau di pelayanan, sudah terlambat. Maka sekarang persiapan, tapi generasi tua juga mempersiapkan ya. Ini yang mana nih Pak Pin? Pokoknya yang itu. Dipersiapkan, saudara-saudara. Jangan sampai tidak dipersiapkan. Ngomong-ngomong Pak Pin sendiri milih paslon mana? Begini. Tahun ini 2024 ini pergantian keseluruhan. Presiden, wakil presiden diganti. Pasti jajaran menteri semua baru ganti. DPR RI pusat itu semua diganti. DPR RI, DPRD semua diganti. Gubernur diganti tahun ini semua. Bupati ganti semua. Wali kota diganti semua. Benar-benar tahun 2024 ini. Kalau hidup kita tidak disertai Tuhan, kiamat, benar aja kiamat. Makanya kiamat akhirnya jalan-jalan tuh, kiamat tuh. Orang tetangga sebelah. Benar lah saudara-saudara. Itu sebabnya sebetulnya mau Yosua atau mau Musa itu nggak terlalu bermasalah. Yang penting apakah hidup kita disertai Tuhan atau tidak. Itu. Sebab kalau pemimpin baru, entah paslon 1, paslon 2 atau paslon 3 yang menang, utang tetap harus dibayar sendiri. Memilih presiden, wakil presiden, gubernur dengan yang lain itu penting karena menyangkut 5 tahun ke depan. Tetapi lebih penting apakah Allah menyertai hidup kita atau tidak. Itu yang lebih penting. Sebab kalau tidak kita celaka. Hidup kita penuh ketakutan seperti janji Tuhan tadi ayat firman Tuhan. Hidup kita banyak kegentaran, hidup kita banyak patah hati, banyak kekecewaan. Kenapa bisa begitu? Karena seringkali tidak disertai Tuhan. Pak Pin berkenan dengan penyertaan Tuhan ini. Apa yang perlu kita pelajari? Ada 3 yang perlu kita tekankan di sini berkenaan dengan penyertaan Allah. Yang pertama, penyertaan Allah itu sebuah kepastian. Yang kedua, penyertaan Allah itu sebuah proses. Yang ketiga, penyertaan Allah itu sebuah anugerah. Saya akan jelaskan dengan kecepatan 120 km per jam kurang lebih. Siap-siap ya, pakai sabuk pengaman. Yang pertama, penyertaan Allah itu sebuah kepastian. Coba tayangkan ayat ke-8 tadi. Ayat ke-8 tadi sudah dinyatakan bahwa dia sendiri yang berjanji akan berjalan di depan saudara. Dia sendiri yang berjanji akan menyertai saudara. Dia sendiri yang berjanji tidak akan membiarkan saudara. Dia sendiri yang berjanji tidak akan meninggalkan saudara. Dia sendiri yang berkata kepada saudara jangan takut dan jangan patah hati. Jadi saudara-saudara, penyertaan Allah itu bukan janji pendeta. Penyertaan Allah bukan program sinode. Penyertaan Allah itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan pasti ya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap tapi firman Allah kekal selamanya. Janji Allah tentang penyertaan Allah sebuah kepastian. Katakan amin.
Coba lihat kiri kanan. Lu pasti disertai Tuhan. Lu pasti disertai Tuhan. Lu percaya juga disertai Tuhan. Gak percaya disertai Tuhan juga. Kenapa? Karena Allah yang berjanji menyertai engkau. Cuman engkau aja yang gak sadar bahwa Allah menyertaimu. Allah menyertai saudara. Dan penyertaan itu sebuah hal yang sangat terbukti. Kalau saudara disertai Allah, ciri mutlaknya engkau tidak takut, tidak gentar, tidak patah hati, tidak gampang putus asa. Saat saya pindah rumah ke Roxy, Jakarta Pusat, itu rumah agak unik. Di atasnya tidak ada toilet. Toilet hanya ada di bawah. Tapi anak saya usia 2 tahun, itu kalau ingin pipis jam 1 dia turun ke bawah. Setelah pipis dia naik lagi, dia lanjutkan tidurnya. Kalau ingin pipisnya jam 2, dia jam 2 turun ke bawah. Lalu dia naik lagi tidur selanjutnya. Dan dia tidak takut sama sekali. Saudara tahu kenapa dia tidak takut? Sederhana, karena saya ada di belakang dia waktu dia turun. Saya menyertai dia. Dan yang menyertai saudara siapa? Dia Tuhan Allah yang besar. Saudara tidak perlu takut. Katakan amin. Maka kata Immanuel, Im, Nu, dan El. Ini definisi yang paling sederhana diterjemahkan bahasa Indonesia. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Im ini banyak artinya bersama-sama atau diterjemahkan kita. Im, Nu itu di dalam pengertian dasarnya. Di dalam. Diterjemahkan bahasa Inggris with dan diterjemahkan bahasa Indonesia di dalam itu artinya menyertai. Dan kata El itu Elohim artinya Allah. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Arab dibacanya dari belakang. Allah, El, Nu menyertai kita. Kalau bahasa Indonesia kan kita disertai Allah, kurang lebih begitu. Sederhana. Nah, di sini Im, Nu, dan El. El ini Allah. Jadi yang menyertai saudara siapa? Allah. Tadi saya memberi contoh sederhana, saudara-saudara. Saya pernah ke Makassar. Ada daerah rawan di daerah Makassar, jalan-jalan tertentu. Dan teman saya karena sama-sama hamba Tuhan menitipkan pesan kepada Hansip, Satpam. Pak, kalau mau keluar teman saya ini, Bapak sertai ya dia jalan sama-sama. Supaya tidak diganggu oleh preman-preman di jalan itu. Yang menyertai saya siapa? Hansip. Bawanya apa? Pentungan. Tapi aman juga karena Hansip itu orang daerah situ lalu bersama-sama. Daripada jalan sendiri mendingan jalan berdua. Jadi aman. Tapi kalau disertainya oleh tentara TNI, saya lebih aman gak? Lebih aman udah pasti. Kenapa? Dia punya senjata men. Kaliber 16. Musuhnya udah tiarap juga tetap aja. Kenapa? Banyak pelurunya, saudara-saudara. Kuat lagi tentara. Perhatikan, disertai Hansip dengan disertai tentara, tentu kualitasnya lebih aman tentara. Tapi kita bukan disertai tentara. Kita disertai oleh Allah yang besar. Maha kuasa, maha bisa. Dia pemilik segala-galanya. Punya otoritas atas segala sesuatu. Menyertai saudara. Harusnya engkau lebih aman hidup. Kalau saudara merasa hidup tidak aman, ada yang salah dengan saudara. Harusnya engkau aman. Yang kedua, pengertian kata Immanuel, Im, Nu, dan El. Allah menyertai. Nu artinya di dalam. Kita kan sering nyanyi lagu sekolah minggu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Tuhannya ada di mana?
Di sekeliling, Tuhan ada di mana? Kiri sama kanan. Tapi kata nu di sana artinya di dalam. Bukan di luar fisik kita. Perjanjian lama Allah menyertainya di luar dengan tiang awan, tiang api. Allah menyertainya di luar. Tapi dalam perjanjian baru saudara-saudara, Allah menyertainya di dalam. Sebab Tuhan berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Jadi roh Allah yang sudah dicurahkan, Roh Kudus yang dicurahkan, roh Allah tinggal di mana? Di sini atau di dalam? Di dalam. Saudara lebih senang Allah tinggal di luar apa di dalam? Wah, di dalam. Itu yang benar. Bagi orang yang benar, Allah sangat senang sekali tinggal di dalam. Kita juga bahagia, Allah juga bahagia. Tapi kalau saudara hidup tidak benar, Allah paling sengsara tinggal di dalam saudara. Ya. Saya selalu memberi contoh ini. Ini kisah nyata, tapi difilmkan. Saya kalau nonton film ini, dan film ini kakak kelas saya yang membuat film ini di Jogja. Jadi ada seorang bapak dengan istri dan 2 anaknya selalu berdoa, Tuhan sertai keluarga kami, Tuhan sertai keluarga kami, Tuhan sertai keluarga kami. Penyertaan-Mu sempurna. Jika Engkau tidak bersama kami, kami tidak mau berjalan, sertai kami. Sementara berdoa itu ada tamu ketuk pintu. Tapi sedang berdoa ya lanjut aja berdoa, tapi ketuk terus. Akhirnya doanya dipercepat. Seperti doa saudara kalau lagi lapar, doanya dipercepat. Akhirnya buka pintulah. Sang suami ini kaget sekali. Sebab yang bertamu Yesus. Jadi Yesus yang datang. Wah, dia senang sekali. Oh guru, sudah lama belasan tahun kami berdoa supaya kami, keluarga kami disertai. Engkau tinggal di keluarga kami. Aduh, kami senang sekali. Dia teriak sama istrinya, anak-anaknya. Lihat yang bertamu di rumah kita siapa? Yesus. Lalu mereka segera berhamburan memeluk Yesus. Mereka ngobrol, disediain makanan dan sebagainya. Tapi setelah jam 11 malam, istrinya berkata, tanya sama Tuhan Yesus, kapan pulang? Ini udah mau tidur nih, Tuhan Yesus kapan pulang? Lalu ditanya sama suaminya, guru, Tuhan, kapan pulang? Ini udah malam nih. Tadi kamu minta sertai, sekarang suruh pulang. Gimana sih? Lalu Tuhan Yesus berkata, aku tidak mau pulang. Bukankah aku sudah berjanji, aku tidak pernah membiarkan engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu ada di keluargamu, menyertai kamu siang dan malam. Enggak pernah pergi dari rumah ini. Aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku ada di dalam kamu. Tetapi saudara-saudara, si bapak ini enggak ngerti. Ya udahlah, kalau Tuhan mau ngineplah. Ada kamar tamu di sana. Lalu Tuhan berkata, enggak. Aku mau tidur dengan kamu. Saya dengan istri saya. Maksud Tuhan tidur sekamar dengan saya? Lalu Tuhan berkata, bukankah tiap hari setelah kamu menikah, aku menyertai kamu, tinggal bersama dengan kamu, tidur bersama dengan kamu. Sadarkah kamu akan hal ini? Tapi belum ngerti juga. Lalu dia berkata, ya udah, guru tidur di situ ya, saya sama istrinya tidur di situ. Tidurlah mereka. Paginya dia berkata kepada istrinya, Mam, Papa mau ke kantor. Yesus berkata, aku ikut. Wah, jangan guru, engkau tinggal aja di rumah, jangan ikut saya. Lalu Tuhan berkata, bukankah aku tiap hari ada di mobilmu menyertai kamu, tinggal bersama dengan kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Aduh, maksa amat sih. Ya udahlah, masuklah ke mobil. Dia mulai mikir gimana strateginya supaya dosanya tidak ketahuan. Kenapa? Karena sekretarisnya adalah selingkuhan dia. Pas masuk saudara-saudara,
Dia kaget sekali. Karena sekretarisnya sudah siap memeluk dia. Setiap pagi dia dipeluk sama sekretarisnya. Dan sekretarisnya duduk di pangkuannya. Sekarang waktu mau dipeluk dia bilang, ada Yesus. Ada Yesus. Enggak, aku enggak lihat siapa-siapa. Aduh, kamu enggak lihat ini Yesus. Hargai dong. Tapi wanita itu enggak ngelihat ada Yesus di pinggirnya. Dan wanita itu berkata, sudah punya wanita lain ya, kamu ya. Brengsek kamu ya, ditampar. Wah, biasa tiap hari juga aku duduk di pangkuanmu. Brengsek kamu, kenapa? Kok sekarang sorohani kamu. Akhirnya dipukul dia. Barulah suami ini bangun. Ternyata dia ngimpi. Waktu ngimpi perkataan yang pertama dia ucapkan, puji Tuhan akhirnya gak ketahuan juga sama istriku. Puji Tuhan cuman mimpi, coba kalau kenyataan hancur dah. Nah loh, bukankah tiap hari Tuhan menyertai saudara? Saat engkau berbuat jahat, selingkuh, enggak benar, nonton YouTube porno, masturbasi, bejat, judi, minuman, mungkin engkau melakukan dosa-dosa lain. Istrimu enggak tahu, suamimu enggak tahu, pendetamu enggak tahu, tapi Tuhan ada di situ menyertai saudara. Apakah engkau tidak tahu itu? Pasti. Pada saat engkau berbuat dosa, apakah Yesus keluar? Tidak, aku diam di dalam kamu dan aku selama-lamanya tinggal dalam diri kamu. Tersiksa enggak Tuhan? Tersiksa. Tiap hari saat engkau berbuat dosa, Yesus ada di situ, ada dalam diri saudara, tersiksa. Kalau Pak Andre ke rumah saya, lalu saya sediakan kamar, dan kamar itu kotor, ada tai tikus, tai ayam, ada ular juga. Masuk ke situ, saya tutup pintunya. Tersiksa enggak dia di situ? Tersiksa. Kalau Yesus tinggal dalam hati saudara, tapi hatimu penuh kebencian, penuh kenajisan, penuh iri hati, penuh dengan kepahitan, Yesus tinggal dalam dirimu. Dia nggak bisa pergi dan pergi keluar, nggak bisa. Dia tinggal dalam dirimu dan dia berjanji, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau. Aku tinggal bersamamu selama-lamanya. Dan dia sangat tersiksa di dalam. Karena penuh dengan kenajisan hidup kita. Ke gereja tapi nyolong listrik jalan terus. Ke gereja tapi maki-maki suami jalan terus. Ke gereja tapi ribut dengan istri jalan terus. KDRT jalan terus. Ke gereja tapi pornografi jalan terus. Ke gereja tapi utang gak pernah bayar. Ke gereja hidup gak benar. Dan Yesus di dalam, tinggal dalam diri kita tersiksa. Saya mau bertanya, apakah engkau lebih banyak membahagiakan Tuhan atau membuat Tuhan duka cita? Apakah Allah menyertai saudara hanya untuk diduka citakan? Apakah Allah menyertai saudara untuk dibahagiakan? Bahagiakanlah Tuhan Yesus, karena dia sudah sampai mati di atas kayu salib buat saudara. Saya nanya ulang, apakah saudara bahagia Allah menyertai saudara di dalam atau di luar? Di dalam. Gitu kan? Allah menyertai saudara di dalam dan hidupmu penuh dengan kebejatan, kerusakan, kenajisan. Apakah Allah bahagia? Apakah saudara juga senang? Ada yang salah dengan diri kita kalau kita hidup tidak benar ke gereja. Jangan ke gereja tapi dosa jalan terus ya. Stop mulai hari ini. Karena ada Allah yang menyertai saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Katakan amin. Yang kedua saya mau menjelaskan begini. Allah menyertai saudara itu sebuah kepastian karena janji Allah. Tapi Allah menyertai saudara adalah sebuah proses.
Saya melihat ya, orang-orang yang disertai Allah. Seperti Daniel disertai Allah. Saudara percaya Daniel disertai Allah? Banyak masalah enggak? Banyak masalah. Dia difitnah, dia dimasukkan ke gua singa. Dia terancam hidupnya. Banyak masalah. Disertai Allah bukan berarti tanpa masalah. Disertai Allah bukan berarti tanpa proses. Jadi jangan saudara punya pikiran yang pendek. Atau jangan punya pikiran teologis yang salah. Tuhan menyertai saya, semua aman, utang jadi lunas. Enggak, harus bayar sendiri loh. Disertai Allah, aman, luar biasa, bebas dari masalah dan pergumulan. Ya kalau ingin bebas dari masalah dan pergumulan, jadi orang gila lah. Udah bebas itu udah. Makan sampah pun senyum-senyum kan orang gila itu kan. Kotor pun, enggak mandi pun, 3 bulan enggak keramas pun, santai aja tuh orang gila. Kayak enggak punya masalah gitu, padahal dia sumber masalah. Nah pertanyaannya, mengapa saat kita disertai Allah, kok Tuhan menyodorkan banyak masalah? Seperti Sadrak dan Abednego disodorkan dengan api 7 kali lipat. Seperti Daniel hidup benar takut akan Tuhan disodorkan dengan gua singa. Seperti Paulus hidup benar menjadi penginjil besar, disodorkan dengan penyiksaan, dipenjara berkali-kali, dilempari batu berkali-kali, saudara-saudara. Dan dia menghadapi pergumulan antara mati dan hidup saat karam kapal, 14 hari tanpa makan. Kenapa Tuhan sodorkan begitu? Daud yang berkenan kepada Allah, disertai Allah, 14 tahun dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Yesus yang disertai Allah, penuh dengan roh, yang berkata inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia disertai Allah, mengapa harus disiksa, diludahi, dicambuk, dipukul, diejek, diolok-olok, dihina, disalibkan? Apa? Saudara meragukan Yesus disertai Allah? Pasti disertai Allah. Apakah saudara meragukan Abraham disertai Allah? Jelas Abraham disertai Allah. Tapi dia diproses 25 tahun. Untuk apa proses itu? Untuk apa Allah menyertai tapi banyak masalah? Masalah terjadi untuk memperlihatkan betapa Allah itu dahsyat besar, kuasanya luar biasa. Masalah disodorkan, diizinkan oleh Tuhan supaya karakter kita berubah menjadi seperti Kristus. Masalah diberikan dan diizinkan Tuhan supaya kita menjadi cakap menangani segala sesuatu. Masalah diizinkan oleh Tuhan untuk kita mengembangkan daya rohani kita, kekuatan iman kita, praktek iman kita. Kalau nggak ada masalah, kita nggak pernah mempraktekkan iman. Itu sebabnya Tuhan izinkan proses penyertaan Allah itu. Dengan berbagai masalah dan pergumulan. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut, jangan gentar. Kenapa? Karena saat engkau memimpin, walaupun disertai Allah, engkau segudang masalah. Bapak Ibu saya berkata, keluar dari pintu ini, engkau disodorkan dengan banyak masalah dan tantangan. Engkau tidak perlu takut, karena yang menyertai engkau Allah yang besar. Tapi engkau siap diproses. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan gentar. Ada Allah yang menyertai saudara, yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Jangan gentar, jangan takut. Jangan takut. Tenang aja. Toh saudara-saudara, kalau saudara ngelihat film, jagoan selalu menang pada akhirnya. Saudara kan jagoan-jagoannya Tuhan. Pasti akan menang pada akhirnya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, Allah menyertai kita bukan hanya sebuah janji yang pasti. Tapi Allah menyertai kita bukan hanya sebuah proses. Tapi Allah menyertai kita adalah sebuah anugerah. Begini, tadi saya sudah berkata, saat Jokowi berjalan kemana saja itu disertai pas pampres. Kenapa? Karena Jokowi aset negara. Jokowi pemimpin negara.
Jokowi orang penting, maka Pas Pampres lindungi, cover. Bukan hanya Pas Pampres ternyata. Badan intelijen negara itu ada di sekeliling orang banyak. BIN-nya itu, badan intelijen negaranya. Ternyata bukan hanya BIN. Regu tembak jarak jauh sedang memantau. Kenapa? Melindungi Jokowi. Tidak tahukah saudara bahwa Allah menyertai saudara? Tuhan mengcover saudara, melindungi kiri kanan Tuhan lindungi. Bahkan malaikatnya diutus untuk melindungi saudara, untuk menjaga saudara. Ini menunjukkan saudara bahwa saudara orang penting. Lebih penting mana? Pas Pampres atau Jokowi? Lebih penting Jokowi. Maka dijaga. Sekarang Tuhan menyertai saudara. Berarti lebih penting mana? Tuhan atau kita? Kita sangat penting. Ini yang saya sebut anugerah. Anugerahnya di mana? Begini, belum saya ceritakan soalnya ini. Anugerahnya begini. Nih, kalau presiden wajar disertai Pas Pampres. Karena memang patut dan layak. Nah kita culun-culun. Orang Bojong Kenyot. Orang Perung Panjang, orang Legok, orang Tangerang. Apa pentingnya disertai oleh Allah yang besar? Apa hebatnya? Emang layak disertai? Disertai oleh Hansip aja kagak layak kita. Hansip ngikutin kita karena kamu orang penting. Udah jangan nyertai saya. Lu orang penting kata Hansipnya. Ya ilah. Tapi ini yang menyertainya Allah. Penting apa kita? Hebatnya apa kita? Kalau engkau sukses karena penyertaan Allah. Kalau engkau diberkati karena penyertaan Allah. Kalau engkau dilindungi karena Allah menyertaimu. Kalau engkau menjadi besar, punya kedudukan karena Allah memberi kepercayaan itu. Karena dia menyertaimu. Lalu apa hebatnya engkau? Itu semua karena anugerah Allah saja. Anugerah Allah saja. Bukan karena engkau baik Allah menyertaimu. Bukan karena engkau benar. Najis tralala hidup saudara itu aneh-aneh kok. Tapi Allah menyertai saudara. Dia menyertai karena janjinya. Dia menyertai karena ingin memproses saudara. Dia menyertai karena anugerahnya. Dia begitu mengasihi saudara. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera saat kami di tengah badai. Kinama kata kalapa kata kapaka sakalama. Sementara musik mempersiapkan lagu ini. Bapak Ibu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bikana makuri bakasikini metokone yama. Parada bakata karala basyikede betokosha. Basyakata kapakala barabala. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran, kita bernyanyi dengan iman kita ya. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran,
Mari bersyukur kepada Tuhan secara pribadi. Siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau menyertai kami. Siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau menyertai kami. Kami orang berdosa, jijik, najis adanya, telah hilang kemuliaan Allah, hidup dalam dosa. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kisikine beraboto kudia mata karabata kasyabara bata baba baba. Pedare masina mora masih. Yang menyertai kami Allah yang besar, yang menyertai Allah penyembuh, yang menyertai Allah sumber berkat dan pertolongan, yang menyertai kami sumber mujizat. Kena masa marabashe. Penyertaan-Mu sebuah janji yang pasti Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kena mos meramato. Jamah secara pribadi, lepas secara pribadi jamah. Ampuni kami. Ele beto dia masamo. Bina masubare. Bisane matu. Ematoko dia makali betoko siapa kata kabaraba. Tuhan, kalau Engkau melihat ada kerusakan-kerusakan, kebejatan, kenajisan dalam diri kami, bersihkan kami Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami. Tuhan, tolong di luar batas-batas kemampuan kami, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus memberi kemampuan, Roh Kudus menuntun kami, dan Engkau tinggal selama-lamanya dalam diri kami. Proses kami Tuhan, lewat berbagai peristiwa, kejadian, lewat berbagai masalah, lewat berbagai pergumulan, seperti Kristus, seperti Paulus, seperti Daud, seperti Daniel, mengalami proses pembentukan. Bentuk kami Tuhan untuk menjadi seperti Kristus. Bentuk kami Tuhan sekarakter dengan Allah, kami serupa dan segambar dengan Allah. Yang kami tahu, pergumulan sebesar apapun, ada Allah yang menyertai kami. Dan kami berkemenangan, kami pasti berkemenangan. Anugerah-Mu kami terima di dalam nama Yesus. Bahkan anugerah kesembuhan ilahi menjamah dan melanda kami dalam nama Yesus. Anugerah-Mu, tuntunan-Mu dalam keuangan, dalam bisnis kami, dalam kesulitan-kesulitan kami, anugerah penyertaan-Mu nyata Tuhan. Mujizat penyertaan-Mu nyata dalam nama Yesus. Kina mata kata.